Shalom. Ya, kita bersyukur kita dapat bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Kita berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hidup kami semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu kami ada, oleh anugerah-Mu kami hidup, oleh anugerah-Mu kami boleh beribadah, oleh anugerah-Mu kami boleh mengenal dan mengasihi Engkau. Bapa, kami juga berharap anugerah-Mu, Engkau terus-teruskan dalam hidup kami. Secara khusus anugerah-Mu menolong kami pada saat kami membaca merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Baik jemaat yang kekasih, pagi ini firman Tuhan kita dibawa tema Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Saya harap slide-nya bisa dibuka. Teks terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 26. Jadi sekali lagi, tema firman Tuhan kita saat ini, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Teks terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, seperti tadi liturgos atau worship leader tadi sudah menjelaskan bahwa hari ini bertepatan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, atau dengan kata lain hari Pentakosta. Bukan Pantekosta, Pentakosta. Penta itu panca, itu artinya 50. Hari ke-50 setelah Paskah. Ya, itu salah satu dari 3 perayaan utama orang Yahudi, sehingga pada saat perayaan Pentakosta ini mereka datang dari seluruh penjuru, dari seluruh dunia saat itu, berkumpul di Yerusalem. Seperti itu. Itulah yang sedang kita peringati saat ini. Dikatakan dalam teks kita, ya, ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus, maka saat itu juga kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita, dan kita menjadi bait Roh Kudus. Itu ada teks, ada ayat-ayat yang menegaskan. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi saudara-saudara, ketika kita bertobat menerima Yesus, Roh Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadi rumah atau bait Roh Kudus. Sekarang luar biasa, ya, tubuh kita menjadi bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Kalau zaman dulu sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, saat itu bait Allah, kehadiran Allah dilambangkan dengan adanya bait Allah. Tetapi setelah kematian kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu dapat kita bandingkan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus, distempel. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi saudara-saudara, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, maka pada saat itu ditegaskan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, distempel, dicap, disegel. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan dikatakan Roh Kudus itu jaminan. Dalam bahasa aslinya dikatakan down payment atau panjar keselamatan. Jadi luar biasa, panjar kita itu ya adalah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu menjadi jaminan, menjadi down payment, menjadi panjar keselamatan yang secara pasti totalitas penebusannya akan kita terima nanti. Seperti itu saudara. Kita akan memikirkan dari tema ini beberapa hal. Saya perlu mengantar tentang Roh Kudus itu pada hari pencurahan ini. Ya, nanti kita bagian kedua kita akan lihat teks daripada pembacaan kita. Ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penerap, pewujud atau aplikasi kekristenan yang sejati. Saudara-saudara, ya, tanpa pertolongan Roh Kudus tidak ada kekristenan. Kekristenan tidak dapat terwujud dalam hidup kita. Tidak dapat teraplikasi dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir kita dapat mengikuti Yesus menjadi orang percaya dengan kekuatan sendiri. Tidak. Kita hanya bisa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, kalau Roh Kudus yang menolong kita, yang mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah penerap, pewujud, aplikator daripada kekristenan itu sendiri. Saya sedikit mengantar kita untuk melihat sepintas Roh Kudus dalam Tritunggal. Dikatakan demikian, Allah yang kita miliki dan yang memiliki kita adalah Allah Tritunggal, yakni Allah yang satu, yang esa, tapi memiliki tiga pribadi, yakni pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Allah yang kita miliki dan yang memiliki kita bukan tiga, hanya satu. Hanya satu Allah. Hanya ada Allah yang esa. Tapi Allah yang esa ini punya tiga pribadi yang berbeda. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Dan dikatakan saudara, Allah Bapa adalah pengasal, sumber kekristenan, sumber keselamatan. Dia pencipta, dia originator kekristenan. Allah Anak adalah pelaksana, eksekutor. Jadi saudara, yang melaksanakan sehingga kekristenan itu dapat terwujud, itu bukan Allah Bapa, Allah Anak yang datang menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Dan itu dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Terakhir kita peringati
hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Itu tuntas, itu menunjukkan sudah selesai. Karya Yesus sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Sekarang adalah Allah Roh Kudus sebagai aplikator, sebagai penerap, sebagai pewujud daripada kekristenan itu sendiri. Jadi tanpa Roh Kudus, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati waktu Minggu Sengsara, Jumat Agung, yang kita peringati waktu kebangkitan, Paskah, yang kita peringati waktu kenaikannya ke surga, itu menjadi sia-sia kalau Roh Kudus tidak menolong. Karena itu saudara, setelah kenaikannya, maka rohnya dicurahkan. Ini ada sedikit skema untuk memperjelas kita. Ya, ini Allah yang kita kenal, Allah yang kita miliki, Allah yang satu, tapi dikatakan Tritunggal, Allah yang satu, hanya ada satu Allah. Ya, Allah ini adalah roh. Karena Allah adalah roh, Allah tidak mungkin terbagi-bagi. Kalau papa menikah dengan mama, lahir kita, itu ada 3 orang. 3 hakikat, hakikat papa, hakikat mama, hakikat anak. Tapi juga sekaligus ada 3 pribadi yang berbeda. Pribadi papa, pribadi mama, pribadi anak. Tapi karena hakikat manusia itu materi, maka ada 3 manusia. Tetapi Allah adalah roh, tidak terbagi-bagi. Jadi Allah itu satu hakikat, tapi punya 3 pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa, ya, ini dia pribadi Bapa, pribadi anak, pribadi Roh Kudus. Itulah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang satu, punya 3 pribadi. Dan Roh Kudus penerap, pewujud, aplikator dari seluruh kekristenan. Saudara, tidak kebetulan teks yang kita baca yang menjelaskan tentang Roh Kudus itu, ya, ada diselipkan dalam pasal 14 ini. Saudara tahu sebelumnya di pasal 14 ayat 1, Tuhan Yesus di sana menegaskan bahwa dia akan pergi, jangan gelisah, ya, seperti itu. Tidak juga kebetulan ada Thomas yang tidak percaya sebelum dia mencocokkan tangannya, ya. Karena apa, saudara? Karena pasti tidak ada seorang pun yang mampu percaya. Pasti kita akan terus gelisah, akan terus takut. Kita tidak percaya Yesus, tidak akan mungkin. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat 15 sampai 26 ini berbicara tentang mengasihi Yesus, itu tidak mungkin. Tetapi kita bersyukur yang tidak mungkin dimungkinkan oleh hadirnya Roh Kudus. Saudara pikir cuma Thomas yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus? Tidak. Semua kita, bahkan para murid juga tidak percaya. Sampai Tuhan Yesus bangkit pun, ya, naik ke sorga, mereka ketakutan. Mereka tidak percaya, tidak ada yang mampu percaya. Nanti setelah pencurahan Roh Kudus, baru apa yang pernah mereka dengar dari Yesus, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, itu mampu terwujud. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menerapkan. Tidak ada yang lebih jago dari para murid. Ya, Petrus tidak lebih dari Yudas. Petrus berkhianat. Semua lari ketakutan, takut. Bayangkan mereka di soto rumah
Mereka bersembunyi kunci dari dalam, takut dengan orang Yahudi, ketakutan. Coba bayangkan kalau gereja model begini saudara, kunci dari dalam, bersembunyi, ketakutan. Gereja tidak akan sampai ke Batam ini saudara. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus menjadi berbeda. Pintu dibuka, mereka keluar dengan berani berkhotbah. Berubah 180 derajat. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah penerap, pewujud, aplikator kekristenan. Tanpa Roh Kudus tidak ada saudara kekristenan yang sejati. Jadi saudara, kita mutlak membutuhkan Roh Kudus. Tetapi ingat, Roh Kudus hanya bekerja berdasarkan apa yang Yesus sudah kerjakan. Dia sebagai dasar, dia sebagai pelaksana, dia sebagai eksekutor. Jadi tidak ada Roh Kudus bekerja di luar Yesus, di luar firman, di luar kebenaran firman, tidak ada. Ya. Jadi jangan pergi mencari karya Roh Kudus di tengah hutan, di gunung tinggi, di pohon besar, tidak ada hubungan. Roh Kudus bekerja tidak terpisahkan dari apa yang Yesus kerjakan. Justru dia datang, dia diberikan untuk mewujudkan, menerapkan, mengaplikasikan karya Tuhan Yesus sebagai dasar kekristenan yang sejati. Itu yang pertama yang kita lihat. Sekarang kita lihat slide kedua, di mana kita akan masuk pada teks kita. Ya. Yang kedua kita akan melihat tugas Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dari teks ini kita akan melihat tentang tugas Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, dari tugas Roh Kudus ini, ya, sebagai penolong orang percaya. Itu dapat kita lihat mulai Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17a. Saya akan membaca dari Alkitab, bisa juga dikeluarkan ayat-ayatnya di situ. Dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17a. Dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sampai di ayat 17a. Jadi saudara perhatikan ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi bagian kedua ayat 16, itu hanya mungkin kalau Roh Kudus menolong kita. Jadi tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin kita dapat mengasihi Yesus dengan tanda menuruti kehendaknya. Nah, tolong slide-nya, kita akan melihat apa istilah yang dipakai, ya, khususnya dalam ayat 16 dan 17a. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Itu Roh Kudus yang dijanjikan, dikatakan seorang penolong. Jadi itu seorang berarti satu pribadi tersendiri. Dan kata penolong ini disebut sebagai parakletos. Dan dijelaskan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan saudara, saya memberikan catatan di sini.
Penolong artinya parakletos. Ada beberapa arti. Yang pertama itu advocate, ya, itu artinya penganjur yang menganjurkan, pembela yang membela kita, ya, di hadapan Bapa dia pembela kita, penyokong kita, dia yang menyokong kita, pendorong kita. Itu arti pertama dari parakletos, advocate, ya. Jadi luar biasa. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita akan pasif. Tidak ada penganjur kita, tidak ada pembela kita, tidak ada penyokong kita, tidak ada pendorong kita. Roh Kuduslah yang membuat kita dinamis. Kita didorong, dikuatkan, dimampukan. Itu pengertian parakletos yang pertama. Parakletos juga berarti intercessor. Intercessor ini artinya perantara atau pendoa syafaat. Itu pengertian kedua dari parakletos dari ayat ini. Ya, dia sebagai pendoa syafaat kita, dia sebagai perantara kita. Ya, kalau kita berdoa, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Bahkan kadang-kadang berdoa pun aminnya sudah pagi. Rupanya ketiduran. Saya pernah ikut doa semalam suntuk, saudara, ya, baru jam 1 malam semua sudah tertidur, saudara, ngorok semua. Padahal semangat pertama, tahu-tahu sudah tertidur semua. Jam 2 saya pulang sendiri, ya, karena sudah tidur semua, saudara. Itulah keadaan kita manusia, tapi bersyukur ada parakletos. Kita tertidur, kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh Kudus terus bersyafaat bagi kita, terus berdoa untuk kita. Puji Tuhan, saudara. Ini Roh Kudus luar biasa, saudara. Iya, itu bukan berarti jangan kalian, ya, berhenti berdoa, ya. Tidak. Tetapi dalam keterbatasan kita pun Roh Kudus terus bersyafaat untuk kita. Roh Kudus terus menjadi perantara. Dia intercessor kita, dia pengsyafaat kita. Itu pengertian kedua daripada parakletos, intercessor. Baru dijelaskan comforter, penghibur. Itu cuma Roh Kudus. Itu pengertian ketiga parakletos. Ya, comforter, dia penghibur satu-satunya. Saudara, kita gampang tawar hati, gampang putus asa, gampang sedih. Tidak ada beda, kita tidak beda dengan Petrus, Markus dan sebagainya. Tidak beda kita. Ya, kita tidak beda dengan mereka. Kita lemah. Tetapi ada Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan sudah dicurahkan sebagai parakletos, sebagai comforter, sebagai penghibur kita. Dia menghibur kita. Baru dikatakan helper, parakletos, pengertian yang keempat, helper, penolong atau pembantu, saudara. Ya, kadang-kadang penolong tidak terlalu kena, ya. Ini pembantu, saudara. Ini luar biasa, ya. Allah Roh Kudus menjadi helper kita. Iya. Menjadi penolong kita, menjadi pembantu. Wah, luar biasa, ya. Begitu dia yang maha tinggi, Allah, pribadi Allah yang ketiga, tapi rela menjadi parakletos, rela menjadi helper, rela menjadi penolong, pembantu kita. Aduh, saudara, saya setua ini menjadi orang percaya dengan titel yang lumayan, saudara. I'm nothing without the Holy Spirit. Nol besar saya. Kalau saya bisa, itu karena ada parakletos, ada Roh Kudus, ada penolong. Jadi saudara, hal yang pertama,
tugas Roh Kudus dari pembacaan kita, dia adalah penolong kita, dia adalah Parakletos itu. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, saudara. Dia berikan Roh Kudus, dan kalau saudara lihat di ayat tadi yang kita baca, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Unlimited time. Tanpa batas waktu. Selama-lamanya. Itu bedanya pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Kalau dalam perjanjian lama, orang itu berdosa, Roh Kudus pergi. Roh Kudus datang lagi, memampukan seseorang, setelah itu berdosa, pergi. Datang, pergi. Karena dijamin oleh keberadaan orang itu. Tetapi saudara, setelah Yesus datang, yang menjamin kehadiran Roh Kudus bukan kita, tetapi Yesus. Sehingga dia tetap tinggal dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Tidak naik turun. Yang ada dia berduka, dia sedih. Kalau kita berdosa, dia berduka, dia sedih, dan itu akan membuat kita gelisah. Saya berkali-kali pakai contoh yang sangat sederhana, saudara. Ya, saya suka pakai contoh, ya. Babi dengan kucing itu sama-sama binatang, tetapi naturnya berbeda, saudara. Ya, babi itu senang di lumpur, kucing tidak ada kucing yang guling-gulingan di lumpur, saudara. Tetapi siapa yang bisa menyangkal bahwa kucing dapat jatuh di lumpur, dapat kena lumpur. Tetapi kucing kalau dia jatuh di lumpur, kena lumpur, dia akan gelisah, bisa tidak tidur, hanya terus menjilat-jilat tubuhnya, gelisah, bersihkan. Itu naturnya. Ya, kita sebelum berada dalam Yesus menjadi ciptaan baru, kita seperti babi, hidup dalam lumpur dosa. Orang bilang itu dosa, kita katakan, apa dosa? Ini enak begini kok, dikatakan dosa. Ya, itu keadaan kita sebelum bertobat, saudara. Tetapi setelah kita bertobat, terima Yesus, kita berada dalam Yesus, menjadi ciptaan baru. Kita berubah, saudara. Berubah, ada natur rohani. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak mungkin kita betah dalam dosa, berguling-guling, bergelimang. Karena kita sudah manusia baru, natur kita sudah berbeda. Apalagi Roh Allah sudah tinggal dalam kita. Roh Allah akan berduka, akan sedih. Seperti itu, saudara. Jadi ini tugas Roh Kudus yang pertama, sebagai penolong. Apa ada yang kurang lagi dari itu? Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Memang kita jatuh bangun, ya, tetapi penolong itu Parakletos terus mendorong kita, menguatkan kita, menghibur kita, membantu kita. Luar biasa. Pembantu itu pribadi Allah yang ketiga, Allah Roh Kudus, saudara. Selanjutnya, slide berikutnya, kita lihat tugas yang kedua, sebagai roh kebenaran. Saya masih mengulangi lagi dari pembacaan kita di dalam ayat 15 sampai ayat 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa Roh Kudus bukan saja sebagai penolong, sebagai parakletos, tetapi juga Dia adalah Roh kebenaran. Dan kalau kita bandingkan saudara, ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13 bagian A dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara, yang kedua kita mengerti dari pembacaan kita bahwa Roh Kudus ini bukan saja parakletos, tetapi Roh kebenaran, dan bertugas memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dan kata kebenaran di sini dipakai kata aletheia, ya, truth, bahasa Inggrisnya truth, aletheia. Ada kebenaran yang bahasa Indonesia dikatakan kebenaran, itu diterjemahkan dari bahasa Inggris righteousness, itu juga diterjemahkan dengan kebenaran, ya. Tetapi ini yang dipakai truth, yang dipakai aletheia. Kalau righteousness itu kata lain lagi, dikaisune dalam bahasa Yunani. Ini aletheia, ini kebenaran. Ini sama dengan pernyataan Yesus pada Yohanes 14 ayat 6, ya, dari konteks daripada pembacaan kita. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata kebenaran di situ dipakai kata aletheia. Jadi saudara, Yesus itu adalah aletheia. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh aletheia, Roh kebenaran. Dan tugasnya memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang pertama, tugas Roh Kudus di sini sebagai Roh kebenaran, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang pertama, memimpin kepada Yesus, Sang aletheia, Sang kebenaran. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, orang mampu percaya Yesus, percaya kebenaran, percaya aletheia. Dia adalah aletheia, kebenaran yang menjadi manusia. Seperti itu. Aletheia, kebenaran yang kedua adalah firman-Nya. Alkitab adalah firman Allah. Roh Kudus adalah roh aletheia, roh kebenaran, roh of truth. Dia memimpin ke dalam seluruh aletheia, seluruh kebenaran, yakni kebenaran firman. Jadi saudara, tugas Roh Kudus tidak terpisah dari Yesus Kristus. Bisa divideokan lagi itu supaya, ya, tidak terpisah dari Yesus yang adalah aletheia, ya. Tidak terpisah dari firman Allah yang adalah aletheia yang tertulis. Itu tadi saya katakan saudara, jangan berpikir Roh Kudus bekerja di luar Yesus, di luar Alkitab. Jadi kalau saudara tidak belajar Alkitab, belajar kebenaran Allah, aletheia Allah saudara, jangan harap Roh Kudus mau bekerja dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus hanya bekerja memimpin kita pada Yesus, pada firman, yakni aletheia, kebenaran, truth yang sejati. Tidak ada lain tugas Roh Kudus. Tidak ada lain. Jadi kalau saudara lihat orang itu hari lepas hari hidup dalam kebenaran firman,
berarti dia sedang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Biar dia melakukan mujizat luar biasa, tapi hidupnya tidak sesuai dengan aletheia, kebenaran firman, dia tidak dipimpin Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus iya, tapi Roh Kudus tidak. Roh Kudus pun dapat melakukan mujizat, saudara. Dapat melakukan mujizat. Tuhan Yesus pernah berkata, "Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu." Orang-orang itu berkata, "Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu?" Itu saudara bisa baca dalam Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus akan berkata, "Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu." Wah, mengerikan saudara. Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak kenal. Buah orang dipimpin Roh Kudus adalah hidup dalam firman. Jadi kalau dia berbuah firman Allah dalam hidupnya, itu orang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Walaupun tidak ada mujizat, walaupun tidak ada hal-hal yang luar biasa. Walaupun saya percaya kalau Tuhan mau terlalu kecil mujizat untuk dia. Kalau Tuhan mau terlalu kecil melakukan mujizat. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita mengenal Yesus, kita hidup menurut firman. Itu tugas Roh Kudus yang utama. Jadi saudara jangan cari pimpinan Roh Kudus di tempat lain. Carilah dalam Yesus dan dalam Alkitab. Dan percayalah, Rohnya akan menolong saudara. Ya, karena itu merupakan tugas Roh Kudus. Selanjutnya saudara, yang ketiga, yang terakhir, tugas Roh Kudus. Ya, sebagai pengajar dan pengingat. Ya, sebagai pengajar dan pengingat. Itu dapat kita lihat dalam ayat 18 sampai ayat 26 dari pembacaan kita. Bisa dikeluarkan ayat itu supaya saudara-saudara di rumah juga bisa membacanya. Yohanes 14 ayat 18 sampai ayat 26 dikatakan demikian. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu," itu melalui Rohnya. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Itu berbicara melalui Roh Kudus. "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Perhatikan ayat 26. "Tetapi penghibur," ya lagi-lagi pakai parakletos di situ, "oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, ayat-ayat sebelumnya dikunci lagi-lagi oleh Roh Kudus, dan dikatakan ada penolong kita, ada Parakletos sebagai pengajar dan pengingat supaya kita mampu mengasihi Yesus. Lagi-lagi tanpa Parakletos, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa mengasihi Yesus, mentaati firman-Nya. Jangankan saudara mengasihi dan mentaati firman, mengerti firman saja tidak bisa kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita. Dan ayat ini berkata Roh Kudus sebagai pengajar kebenaran firman. Bukan cuma pengajar saudara, pengingat. Saudara, saya dengan istri berdua saja di rumah saudara, ya. Dua-dua sudah makin pelupa saudara. Ya. Saya seringkali bilang sama ibu, tolong dong ingatkan saya. Ibu bilang, tolong juga ingatkan saya. Ya, macam mana ini? Siapa mau ingatkan siapa? Siapa mau ingatkan siapa ini? Lupa habis semua saudara. Ya. Tetapi saya bersyukur saya bisa menjadi pelupa, tetapi ada penolong, ada Roh Kudus, bukan saja sebagai pengajar, tetapi sebagai pengingat. Akan terus mengingatkan firman-Nya yang Dia ajarkan kepada kita, bahkan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan melalui menuruti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak bisa saudara. Jadi tugas Roh Kudus dari pembacaan kita ini yang ketiga, Dia adalah pengajar dan pengingat. Saya sebagai dosen hanya bisa mengajar, itu pun terbatas. Saya tidak bisa mengingatkan mereka, apalagi kalau mereka sudah tamat dan pergi jauh saudara. Tapi bersyukur ada Roh Kudus, ada Parakletos, pengajar dan pengingat. Saudara, sekolah penting, sekolah teologi penting, S1, S2, S3, bahkan seumur hidup harus belajar firman. Tetapi tanpa pertolongan Roh Kudus, nol besar. Tanpa Roh Kudus sebagai pengajar, pengingat, tidak bisa. Jadi saudara, ya, saya pendidik sekolah formal, tapi saya mau katakan, jangan bergantung kepada pendidikan formal. Ingat Roh Kudus, pengajar dan pengingat kita. Dia guru agung. Jadi siapapun saudara, apakah berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi kalau saudara sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, percayalah, Dia guru agung, Dia pengingat agung. Dia akan mengajarkan firman-Nya kepada saudara dan saya. Dia akan mengingatkan firman-Nya bagi saudara dan saya. Jadi saudara, sesuai tema ini, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa dipimpin Roh Kudus, nol. Saudara, di dalam Alkitab, kita tidak ada istilah perintah diurapi Roh Kudus, tidak ada. Ya, yang diurapi itu cuma Yesus. Oleh sebab itu Dia disebut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi zaman perjanjian lama, imam, raja, dan nabi. Yesus memiliki ketiga tugas itu. Imam, raja, nabi. Karena itu Dia diurapi. Dia disebut Kristus yang diurapi. Roh Kudus menyertai Dia. Pada waktu kita berada dalam Yesus yang diurapi, Roh Kudus ikut tinggal di dalam kita. Sehingga dalam Alkitab yang ada cuma hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus.
hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus memimpin, memenuhi saudara dan saya, kita akan dikuasai oleh keinginan daging kita. Jadi ingat, setiap hari, saya setiap bangun pagi, saya berdoa, ya Bapa, kalau Roh-Mu tidak pimpin saya, tidak penuhi saya hari ini, saya akan berdosa, dan berdosa. Bapa, penuhi saya dengan Roh-Mu. Bapa, pimpin saya dengan Roh-Mu. Roh-Mu yang tinggal di dalam saya, memimpin saya, memenuhi saya. Sehingga saya dapat berkata seperti Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tugas Roh Kudus memenuhi, memimpin. Ya. Dia tidak mengurapi kita. Saudara tidak akan pernah dengar saya minta diurapi oleh Roh. Karena itu membuat Tuhan bingung. Loh, Rohku sudah tinggal di dalam kamu. Kamu sudah jadi bait Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kamu. Biarlah Dia yang sudah ada sebagai bukti pengurapan memenuhi, memimpin kamu. Sebab kalau diurapi berarti dia pergi, diurapi lagi, dia pergi, diurapi lagi. Oh, macam mana itu? Ya, sedangkan raja aja diurapi 1 kali. Daud sempat 2 kali sih. Nggak ada berkali-kali. Ini pentingnya belajar. Ya. Roh Allah sudah tinggal sebagai bukti pengurapan Yesus di dalam saya. Saya sudah jadi baitnya. Sekarang tugasnya Rohnya memenuhi, memimpin kita. Hanya dengan demikian kita mampu hidup sebagai orang percaya. Karena ada Parakletos. Parakletos yang adalah aletheia, kebenaran. Parakletos yang adalah pengajar, pengingat. Itu yang kita perlukan. Saudara-saudara, di hari pencurahan Roh Kudus, makin mengerti siapa Dia. Makin mengenal siapa Roh Kudus. Dan saya berharap kita makin dipenuhi, dipimpin oleh Roh-Nya. Saudara, kalau tidak saudara, kita tidak mampu beriman kepada firman, kepada Yesus. Kita tidak mampu berpengharapan kepada firman, kepada Yesus. Kita tidak mampu punya kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu mutlak kita butuhkan. Dan itu hanya mungkin kalau Roh Kudus menolong saudara. Jadi saudara, Roh Kudus itu andalan kekristenan satu-satunya. Roh Kudus bukan milik satu denominasi. Bukan milik gereja Protestan, gereja Pantekosta, gereja karismatik. Roh Kudus milik semua orang percaya yang sejati. Kiranya Roh Kudus di hari pencurahan ini memberikan pemahaman ini dan memampukan saudara dan saya mewujudkan pemahaman ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berhenti mengajar tentang Roh Kudus di hari pencurahan Roh-Mu saat ini. Biarlah Engkau ya Allah Roh Kudus, pengajar agung kami, pengingat agung kami, menolong kami masing-masing untuk mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.